Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi faddalana ala sirri ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إلهي أنت مقصودي والله مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك بكرمتي وسببي في الدنيا والآخرة إن هذا سيكون أستاذنا ومعلمنا ومحذبنا ومربينا المسلمين وسلطان أمر هذا الزمان الأمر كله الشيخ محمد أفضل القاسم المسلم القادري المسمي المتقي الكامل المكمل المرسل الذي المحيي الجليل والرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang saya muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, yang mudah-mudahan Allah panjangkan usia dunianya, Allah sempurnakan kesehatannya dan istiqomah berdakwah melalui kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta jiwa yang mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, saya hari ini tugas menyampaikan tabaruk kitab Fathul Suhur yang dibuat dikarang oleh guru kita Al-Syekh Muhammad Abdul Qasim, khususnya di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulqa'dah atau Ramadan ketiga. Di bulan Zulqa'dah ini dulu, sebelum kita lahir, di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, oleh Allah Nabi Musa disuruh jadi dukun, duduk tekun, ya. Kata Allah, kamu duduk tekun selama 40 hari, dimulai tanggal 1 Zulqa'dah, 30 hari ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan ini diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wa'ada Musa 30 lailah. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjanjikan kepada Nabi Musa akan diberi kitab itu dari Taurat setelah duduk 30 hari di bulan Zulqa'dah dan sisanya 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan itu adalah di bulan Zulqa'dah. Suruh duduk. Nah sekarang kita juga disuruh duduk tekun lagi. Apa? Dukun. Disingkat kata bahasa Baos, disingkat dukun. Kita duduknya kapan? Di sekarang duduk. Mana di mana kita duduk, di mana di terpebola dan zikrullah, ingat sama Allah. Duduk kita bukan duduk biasa, tapi kalau kita, hati kita terus tetap beda dengan yang lainnya. Di mana
Walaupun malam ini hanya 2 jam, ya lumayan lah kita jikir hobinya ada. Walaupun hanya 1 menit atau juga 10 menit ada, tapi ada sepanjang waktu malam ibadah kolbunya terus berdetak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apa-apa, yang hari ini beri 1 menit juga alhamdulillah. Yang penting ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam bulan Dzulqa'dah ini bangsa Baos sudah merumuskan beberapa huruf. Salah satunya huruf ketiga. Kemarin di Sinarasa dibahas huruf pertama yaitu Za. Nah, sekarang di sini dibahasnya insyaallah huruf ketiga. Huruf ketiga di bulan Dzulqa'dah itu adalah huruf alif yang dimaknai oleh bangsa Baos yaitu akhlak, yaitu budi pekerti. Bangsa Baos menggolongkan akhlak ini ada 2, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Yang pertama mudah dan yang kedua lemah. Jadi hanya 2 digolongkan, yang terpuji dan tercela. Khusus yang terpuji ini pasti kita akan menuju salah satu akhlak terbaik di zaman ini ada akhlaknya panggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bangsa Baos menukil salah satu ayatnya dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kata Rasulullah Subhanahu wa taala bahwa kaum Muhammad adalah benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur. Jadi bangsa Baos ingin menekankan akhlak kepada kita di murid-muridnya. Akhlaknya seperti apa? Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah dicoba terus oleh musuh-musuhnya. Ketika itu sebelum hijrah ke Madinah, Kanjeng Muhammad SAW biasanya sholatnya tiap subuh ke masjid. Nah, karena tahu musuh-musuhnya menunjuk salah satu orang untuk mencelakai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu Rasulullah jalan, maka dipanggil Rasulullah Muhammad. Ketika berbalik mukanya kepada manggil, maka kaum Yahudi itu yang telah tunjukkan meludahi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Alhamdulillahirabbil alamin. Beda di pulang, orang ciduhan, aduh, bayar deh ciduhan. Rasulullah bukan marah, tapi bisa alhamdulillahirabbil alamin. Besok paginya juga dipanggil lagi, dimulahi lagi mudahnya pada mukanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beberapa hari terus setiap hari, dan pada saat terakhirnya Rasulullah tidak ada di siapa yang meludahinya, tidak ada. Ketika ditanya, mana Yahudi ini yang suka meludahi saya? Ternyata lagi sakit. Maka Rasulullah SAW pergi ke rumah, membawa makanan yang ada dan membeli buah-buahan untuk disampaikan pada orang Yahudi yang suka meludahi. Maka datang, siapa yang datang? Assalamualaikum. Siapa yang datang? Saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Yahudi itu terkaget, ternyata yang menyuruhnya saja belum datang ketika sakit. Yang datang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah akhlak yang paling mulia Kanjeng Muhammad. Ketika dianiaya, ketika diludahi, bukan lagi membalas, tapi memberi makanan dan minuman. Masya Allah. Itu juga dicontoh oleh guru agung kita. Siapa? Abah Sepuh dulu. Abah Sepuh ketika itu
suka karena abah sepuh itu, apalagi jahatnya yang kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ulama yang tahu, yang paling pertama datang ke pesantren Surya Raya untuk memaki-maki abah sepuh. Pada saat datang, ulama terus duduk, kemudian dijawab oleh abah sepuh, salam. Setelah dulu, ulama terus langsung dirocos, menjelek-jelekan, membuli abah sepuh. Abah sepuh cicing seperti guru kita sekarang. Dibuli apapun, iya. Demikian dia abah sepuh waktu itu diam saja, Masya Allah. Sudah selesai dimaki-makinya abah sepuh, udah puas tuh ulama memaki-maki beliau. Kemudian pulang. Setelah pulang, setelah itu abah sepuh ke khodamnya, ke pembantunya, sini, coba ambilkan beras sekarung dan daging kerbau. Untuk siapa? Abah, untuk yang tadi ulama yang tadi yang memaki-maki abah. Masya Allah. Yang jadi itunya kegerutu pun ya udah paling marah-marahin, dibuli-buli, tapi dikasih makanan oleh bangsa abah sepuh. Setelah di pintu terakhir masuk jalan raya, dikasih itu sekantung kerbau dan beras sekantung. Ternyata ulama itu juga yang memaki-maki terima, Masya Allah. Jadi bukan tidak suka dengan mikirnya, ternyata kata Baos. Jadi itulah akhlak Rasulullah, dan juga disampaikan juga oleh guru-guru kita bahwa siapa saja membagi kasih makanan. Jadi kalau bapak ibu dibuli, dicarikan, pokoknya apa-apain sama orang, pokoknya kita kasih sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan guru kita. Dan sekarang guru kita ketika juga di awal-awal masuk thariqah, beliau sudah menjadi ketua majelis ulamanya Ciamis dan mengisi beberapa kajian senepuh. Tapi setelah masuk thariqah Abah Anam, semuanya menolak, tidak ingin Abah Awas tampil di mana-mana. Maka Abah memberikan, Abah sepuh, Abah Anam memberikan doanya yang seperti kita baca sekarang, Rabbana abrik alaina sabra wa sadaqana wa ansurna al-qabilin. Itu teh diberikan tahun 1968 sampai hari ini 2026 dibaca, masih dibaca. Mohon kesabaran sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 58 tahun doa itu dibaca, dan sekarang kita tinggal ngambil saja, tidak ada apa-apa, tinggal dibaca, tinggal dibaca, Masya Allah. Itu adalah salah satu akhlaknya guru-guru kita. Sobat, kata Bangsa Abah Amin, Kiai Amin kemarin menjelaskan surat ke-38 itu adalah huruf Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Itu kemarin Bapak di Al-Quran yang surat 38 adalah surat Shad. Dari dulu ulama tafsir sampai sekarang, kalau mau tafsirkan huruf itu pasti menjawabnya wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Tapi bangsa Awas mentafsirkan shad ini adalah dengan sobat. Jadi sobat ini sudah dibaca, sekarang diwariskan kepada kita sebagai sobat. Kalau keadaan kita miskin, sabar. Kalau tidak punya apa-apa, sabar. Ketika Abah hutang 5 sama orang, sabar sampai sekarang. Demikian sekarang Abah juga masih 5.
sama sebagai orang, karena punya Allah memberikan kesabaran kepada beliau asal. Jadi siapapun yang memberikan menurut beliau, diam saja asal. Itu bagi cicik. Kalau diberi pakai hati, dulu pakai hasil. Nah, itulah akhlaknya Kang Kini Muhammad dan juga para guru-guru kita, begitu hebat akhlaknya. Maka kita sudah ini memberikan materi seperti ini. Yang pertama, kita akhlaknya harus bagus, akhlaknya seperti guru-guru kita. Jadi kalau ada bapak lihat, jadi alhamdulillah apa masalah menekankan bahwa kita berakhlak baik seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW juga oleh guru kita. Dan apa beliau pada saat dibuli Rasulullah SAW diludahi, kenapa? Karena hatinya tidak lihat makhluknya, tapi melihat yang memerintahkan dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat diludahi bukan lain, tapi kalau dia langsung ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, maka keluar nyebutnya Alhamdulillah. Dulu Alhamdulillah, sekarang Alhamdulillah secara Al-Baqarah menunjukkan Alhamdulilladzi faddalana ala sayyidir ibadihil mu'minin. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum